Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Sari, NIM 201130118. Di sini saya akan mereview jurnal learning selama saya mengikuti perkuliahan mata kuliah Peradilan Agama, dosen pengampu Ibu Fitratus Saadah. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Jadi, lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Peradilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Pengadilan agama di masa Raja-Raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga peradilan agama sering pula disebut pengadilan serambi. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan penghulu dan atau hakim sebagai bagian yang terpisahkan dengan pemerintahan umum. Kelembagaan peradilan agama sebagai wadah dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam, sebagai peradilan agama termasuk bagian yang terpisahkan dengan pemerintahan umum. Sebagai penghulu, keraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapus dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negara Belanda. Namun, kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Peradilan agama pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau yang disebut dengan PP Nomor 5 tanggal 25 Maret 1946 yang mengubah kedudukan peradilan agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama. Kemudian pada tahun 1957 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 untuk mengatur pengadilan agama selain Jawa dan Madura serta Kalimantan Timur dan Selatan. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, maka untuk wilayah selain Jawa dan Madura serta Kalimantan Timur dan Selatan digunakan nama Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding. Di masa Orde Baru, keberadaan lembaga peradilan agama diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang membagi kekuasaan kehakiman, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Struktur organisasi peradilan agama terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Susunan pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa ada 3 lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kompetensi relatif dalam peradilan agama.
kewenangan atau kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak, terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas actor sequitur forum rei, yang berarti yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat terhadap kewenangan atau kompetensi relatif jika pihak tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi eksepsi mengenai kewenangan atau kompetensi relatif terhadap perkara yang sedang diadili, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya hingga majelis hakim menjatuhkan putusan akhir terhadap kewenangan atau kompetensi relatif. Apabila tergugat tidak mengajukan jawaban yaitu eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka perkara tetap dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak menyangkut hal krusial, yaitu hanya mengenai lokasi pengadilan. Contoh terhadap kewenangan atau kompetensi relatif yaitu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan diketahui bahwa tergugat bertempat tinggal di daerah Jakarta Timur. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas pengadilan relatif, kompetensi relatif. Kewenangan atau kompetensi absolut. Kewenangan kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Terhadap kewenangan absolut, walaupun tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan. Mahkamah Syariah pada hakikatnya adalah perkembangan dari pengadilan agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat, perubahan nama pengadilan agama menjadi Mahkamah Syariah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syariah Aceh adalah berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2003. Arbitrase syariah adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa yang ditempuh melalui lembaga arbitrase syariah. Dalam hal sengketa tersebut merupakan sengketa yang berhubungan dengan sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum. Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan jalur hukum atau yang disebut dengan pengadilan, atau jalur non-hukum yang disebut dengan arbitrase. Perkara ekonomi syariah yang mempunyai kewenangan bukan lagi peradilan umum melainkan pengadilan agama. Dalam gugatan perkara ekonomi syariah tersebut terdapat dua mekanisme gugatan, yakni gugatan sederhana dan gugatan acara biasa. Penanganan perkara dengan gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Tolak ukur gugatan sederhana adalah nilai gugatannya tidak lebih dari 500 juta rupiah. Sedangkan untuk penanganan perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan lebih dari 500 juta rupiah adalah dengan cara mengacu pada hukum acara perdata. Pada penanganan perkara ekonomi syariah, perbedaan pada hakim yang menangani harus sudah lulus dalam sertifikasi hakim ekonomi syariah. Sesuai ketentuan Peraturan Agama Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah. Kuasa hukum dalam profesi hukum bertugas sebagai pendamping atau mewakili pihak yang berperkara di pengadilan. Kuasa hukum ini umumnya diwakili oleh advokat. Kuasa hukum juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mendampingi pihak-pihak bersengketa untuk beracara di peradilan. Jadi, jika ada dalam surat kuasa advokat dan bukan advokat,
Seorang yang bukan advokat bisa melakukan pembelaan hukum di luar persidangan saja dan melanjutkan jika sudah masuk pengadilan. Hanya advokat saja yang bisa melakukan pembelaan hukum. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.